wabarakatuh. Ya, kami inovasi pengurus DKM di Mitra Perdana Kelurahan Sumberlele yang Allah Subhanahu wa taala, Ibu pimpinan dari Dinas Pemadam Hulu. Bapak Ibu, ini adalah program pertama dalam kegiatan Maghrib berjamaah dari Dinas Pemadam Hulu. Di sini sudah hadir Bapak Rektor dan juga pimpinan yang lain. Untuk mempersingkat waktu, kita buka dengan rapat basmalah. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak WN untuk menyampaikan sepatah kata tentang kegiatan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, la haula wa la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa sallallahu ala abdihi wa rasulihi la ilaha illallah. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia yang diberikan kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul bersama di masjid yang kita cintai. Salam kepada kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamnya, sebagaimana kita lakukan pada kesempatan ini. Yang saya hormati pengurus BKM Masjid Baitul Jannah, Miftahul Jannah, Kelurahan Sumberlele, yang terdiri dari Imam, Khotib, Bilal, Garib, kemudian mungkin ada Pak RT, Pak RW di lingkungan masjid yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu bersama wakil-wakil rektor, kemudian Dekan Fakultas Agama Islam yang nanti akan menyampaikan tausiah kepada kita bersama, serta wakil-wakil dekannya, Dr. Sudi, KTU, anak-anak mahasiswa yang sempat hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan malam ini adalah kali pertama WB secara langsung silaturahim kepada jamaah masjid yang alhamdulillah tadi kita sudah melakukan sholat maghrib berjamaah. Nanti ada beberapa kajian agama yang disampaikan oleh Pak Dekan sekaligus Ustadz Desi Amriadi. Kemudian seolah kita akan melaksanakan sholat misa berjamaah. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun tujuan kami atau tujuan dari Muhammadiyah Bengkulu hadir di tengah-tengah kita bersama. Yang pertama adalah lebih mempererat, lebih mendekatkan tali silaturahim kita, ya, lebih mempererat dan mendekatkan silaturahim kita. Karena alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, atas doa Bapak Ibu, atas dukungan Bapak Ibu sekalian, Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang kita banggakan, yang menjadi kebanggaan warga Muhammadiyah di Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun selalu meningkat. Baik meningkat jumlah mahasiswanya,
jumlah pembangunannya, dan jumlah kualitas pembelajarannya, dan jumlah lulusannya. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu para jemaah bahwa di universitas kita itu, saya tidak mengatakan untuk seorang lain, tapi universitas kita itu, bahwa sekarang itu Bapak Ibu memiliki 8 fakultas. 8 fakultas dengan 28 program studi. Nah ini ya, banyak sekali program studinya Bapak Ibu sekalian. Tempat di mana anak-anak kita dididik, anak-anak kita diajar, dan anak-anak kita digembleng untuk menjadi kader-kader perserikatan. Ini ya, untuk menjadi kader-kader perserikatan. Tentu saja mereka itu, ya kita percaya datangnya dari sentero guru, termasuk di kelurahan ini, dari kelurahan ini. Nah, tentu sumbangsi dari Bapak Ibu sekalian, ya, baik itu anak, mungkin cucu, mungkin adik, mungkin saudara, mungkin segala saja yang sedang belajar atau sedang di UMB itu, tentu yang pertama kami dari pihak Universitas Muhammadiyah Bengkulu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah mempercayakan anak-anak atau cucu atau saudara-saudara kita itu kuliah atau dididik atau belajar di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Karena kalau bukan kita dari perserikatan, dari warga Muhammadiyah, dari keluarga besar kita, ya siapa lagi yang akan membesarkan Universitas Muhammadiyah Bengkulu? Nah, untuk itu kami secara bersama-sama pada kesempatan ini kami full tim Pak yang hadir. Saya sebenarnya menyampaikan sambutan wakil rektor itu kayak enak, Pak Rektor langsung hadir, tapi beliau dengan rendah hati, karena ini adalah kegiatan bidang WR4, beliau mempercayakan saya, ya, dalam rangka silaturahim ini. Nah, mungkin kami kenalkan dulu Bapak Ibu sekalian, kenalkan dulu, ya, apa namanya, rekan-rekan kita atau yang diamanahkan oleh perserikatan sedang mengelola UMB, kebetulan sedang mengelola. Yang tidak benar nanti, ya itu ada pergantian dan ada apa namanya regenerasi kita di Muhammadiyah. Nah, Pak Rektor kita ini namanya Dr. Haji Susianto. Ini Pak yang pakai sarung ini, supaya dilihat ini Bapak kelihatan gantengnya. Nah ini ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, Pak Susianto. Ya mungkin pernah kenal dan pernah dengar namanya. Beliau ini suami ini. Nah ini saya tadi yang beberapa tahun kita percayakan atau kita percayai menjadi wakil kita di DPD RI. Ya. Kemudian hadir pada kesempatan ini juga WR1, wakil rektor yang membidangi pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, pendekatan anak kita itu yang dididik itu, yang mau menjadi sarjana itu namanya Kasmirudin. Nah, Dr. Kasmirudin hadir pada kesempatan ini. Kemudian WR2-nya ada ya? WR2 itu perempuan, ya, ada itu di belakang namanya. Ya di belakang Ibu Ririn Hadini ada di belakang. Kemudian, nah ini yang membidangi Al-Islam dan Muhammadiyah sekalian. Al-Islam dan Muhammadiyah kita, ini Ustadz ya, Ustadz apa namanya Dr. Sohib. Ya, ini ya mungkin sering di sini Bapak Ibu. Kalau belum diajak dia di sini. Anak sini malahan. Super belele. Oh iya. Nah ini Pak Sohib. Nah pada kesempatan ini Bapak sekalian, tadi yang sudah imam sudah tahu ini Pak Dr. Dedi Nomriadi dengan Fakultas Agama Islam. Sering isi Pak.
sekaligus dia berdiri apa namanya di PWM, beliau membidangi anggota 13 dan membidangi LPCR ya. Nah, membidangi LPCR sekalian. Nah, jadi apa namanya cabang nanti itu beliau yang melakukan pembinaan di Perserikatan kita. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa tujuan kami datang mendekatkan diri atau bersama-sama melakukan sholat berjamaah tidak lain tidak bukan saya katakan tadi dalam rangka kita silaturahim ya, bersyukur bahwa kita dari tahun-tahun Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Universitas Kebanggaan kita di Provinsi Bengkulu ini alhamdulillah mengalami banyak kemajuan. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, itu tidak lupa saya ya selalu dalam beberapa kesempatan saya selalu mengajak baik warga Muhammadiyah, simpatisan dan masyarakat di Bengkulu, kalau memmuliakan anak itu ya saudara-saudara kita itu jangan di tempat lain, muliakan saja di tempat kita. Ya, di tempat kita di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Seluruh bidang ilmu ada di sana. Ya. Dan kita tidak perlu apa namanya profit. Artinya tidak perlu yang kemudian WFB itu apa namanya mengharapkan duit tidak. Karena WFB tahu sendiri ya, tujuan kita di Muhammadiyah itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ya, banyak fasilitas yang kita membantu saudara-saudara kita sesama Muslim, saudara-saudara kita di Perserikatan dalam rangka menyekolahkan anaknya. Artinya kalau bayar uang kuliahnya itu sangat terjangkau, kemudian ada beberapa kemudahan-kemudahan. Ya, ada yang berupa pembayaran SPP kalau yang tidak mampu itu 50% dan ada yang sampai 70% dan ada sampai dibebaskan oleh Pak Rektor. Itu yang kata kita. Nah, saya tentu pada kesempatan yang singkat ini tidak mungkin menjelaskan secara detail Bapak Ibu. Nah, karena Bapak Ibu juga warga kita, warga kami, warga WFB, ya sekali-kali ya mainlah WFB, ya main WFB. Atau kalau mau di website WFB kita ketahui bahwa sebetulnya sudah terbiasa semua menggunakan HP, ya. Alamat website WFB itu wfb.ac.id. Saya ulangi lagi, umb.ac.id. Nah, kalau diketikkan di situ ada info tentang UMB kita yang sangat kita cintai. Nah, sekali lagi Bapak Ibu saya katakan kalau bukan kita, ya anggota perserikatan atau orang-orang Muhammadiyah, siapa lagi yang akan membesarkannya? Ya, siapa lagi? Jadi kembali Bapak Ibu, saya yang diamanai oleh Perserikatan bidang menerima mahasiswa baru mengajak kita semua menitipkan anak-anak kita kembali ke UMB ya, menjadi mahasiswa baru tahun akademik 2005-2006 yang akan kita mulai perkuliahan nanti bulan September. Nah, malam ini terima kasih Pak Eka yang sudah memotori kegiatan ini. Malam ini dengan Fakultas Agama Islam ini yang memotori. Nanti beliau sendiri yang akan menyampaikan ya bagaimana program-program di sela-sela beliau tausiah nanti menyampaikannya. Kalau sampai saya sampaikan nanti hanya global saja Pak Eka, jadi Pak Eka saja nanti. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, mohon pada kesempatan ini yang mungkin saja kami bawa mahasiswa ya, ada kekeliruan atau kejanggalan Bapak Ibu sekalian ya, saya coba saja sholat sini ini sering tadi ngomong di apa namanya mimbar ini baru kali ini sering kita waktu azan lewat ya sekarang mampir di sini ya, mampir di sini. Memang kita itu ya warga-warga Muhammadiyah itu biasanya di mana sholat itu yang pertama dicari itu ya masjid Muhammadiyah dulu. Misalnya ke Curug jelas kita mampir saja di Al-Jihad gitu ya, atau kemana saja ya seperti itu sekalian. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang telah menerima kami pada kesempatan ini dalam rangka kita bersilaturahim pada malam hari ini. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini ya.
oleh Pak Dewi Nobriani atau bawa mahasiswa Pak yang dosen ya, langsung pendekannya dulu. Saya pendekannya dulu ya, belum mahasiswanya. Karena mahasiswa Fakultas Agama Islam itu Bapak Ibu tidak kalah dengan dekatnya. Malah lebih bagus mahasiswanya yang cara materi dekatnya. Tapi pada dekat ini berhubungan, jadi agar dia dulu beda yang untuk malam hari ini. Karena banyak sekali mahasiswa itu yang sudah mengisi di masjid Muhammadiyah. Nah nanti tinggal Bapak Ibu urus sedikit kalau mau mahasiswa kita dilibatkan untuk isi boleh, silakan kita urus Pak Dedi. Kadang-kadang Pak Dedi ini lupa ya bahwa di Sumur Kali ini ada cabang dakwah Muhammadiyah. Ini saja Bapak Ibu sekalian kita bisa sampaikan. Sekali lagi keliruan tadi yang ada yang terlambat, termasuk saya terlambat. Ya tadi dari dia itu jauh saya. Biasanya tidak memikirkan kalau di sini itu setengah jam lebih Pak Rektor karena ada beberapa lampu merah. Karena azab tadi di Simpang Seki itu sudah azab di Simpang Seki. Jadi saja Bapak Ibu ya pertemuan kita pada malam hari ini sudah jadi menambah nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon untuk Bapak Edi dari Ketua DKM Masjid ini untuk menyampaikan sambutan pada Pak Edi. Kami izinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu bil huda wa dinil haqqi wa yuzhiru ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya kami hormati Bapak dari PT, Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan, kemudian Bapak pengajar, dosen, Muhammadiyah, ada di mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah yang kami banggakan. Kemudian dari Ibu Nadia Nasya, nanti Sumele, kemudian nanti Kuning, ada Ibu Tati, dan yang lainnya, jamaah Masjid Bintol Jannah yang kami cintai. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan berjalan sampai saat ini kita masih memberikan kesempatan, kesehatan, kita masih bisa hadir di masjid di rumah Allah ini dalam rangka yaitu program dari MUID yaitu salat maghrib berjamaah. Insyaallah ini kami sangat bersyukur masjid kami pertama sekali ini diadakan oleh program yang dari Bapak-Bapak dari WMD, Pak Rektor. Kami sangat senang sekali atas kehadiran dan kedatangan Bapak-Bapak sekalian di masjid kami ini. Perlu kami sampaikan bahwa ini adalah ranting Muhammadiyah Sumurele. Nah kebetulan juga bukan saya ini, kebetulan saya di struktur perserikatan sebagai ketua cabang. Jadi di perserikatan Muhammadiyah saya sebagai ketua cabang fokusan juga dengan sama-sama dengan Bapak Novel. Jadi kami sangat senang sekali, mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut di masjid-masjid Muhammadiyah di masa-masa yang akan datang. Karena ini merupakan satu kami bisa bersinergi Pak dengan Bapak-Bapak dari WMD, kami yang dilantik Muhammadiyah ini khususnya masjid Muhammadiyah. Nah bisa saling berkolaborasi. Jadi juga apa nanti kami bisa juga dengan Bapak-Bapak yang ada di WMD. Terutama sekali perlu kami sampaikan di sini bahwa ini suatu permasalahan setiap masjid di bawah ranting depan kendalanya kadang-kadang mereka ingin membangun.
misalnya ingin melakukan pengembangan, misalnya bangun tempat duduk, bangun WC, tapi mereka itu kadang tidak punya perencanaan. Jadi cuman bentuknya cuman, ukurannya cuman. Nah, jadi mereka kurang SDM. Untuk itu mungkin kalau bisa dari bapak-bapak WLB, karena fakultas teknik mungkin ada SDM, ada sarana fasilitas segala macamnya, mungkin bisa dibantu Mas. Jadi kalau bisa nanti masjid mau dibawa Muhammadiyah ini ingin melakukan pembangunan apa misalnya, mereka bisa konsultasi ke sana untuk perencanaan. Perencanaan itu mulai dari gambarnya mungkin apa. Jadi mereka tinggal masak ini aja cari dana bangunan untuk sumbangan itu. Nah itu dalam rekor. Mohon itu kalau bisa. Jadi kami itu tidak penting lagi. Ingin bangun ini tinggal minta tolong Pak buatkan ini gambarnya, tinggal realisasi. Mungkin itu. Sekali lagi kami sangat senang sekali dari Bapak dari WLB. Itu saja dapat kami sampaikan Pak Rektor. Dengan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri nasrullahi wa barakatuh. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ikan supan, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Langsung saya jawab Pak. Jadi terkait dengan memang selama ini kami rasakan bahwa ada miskomunikasi Pak dari cabang ranting terkait dengan tadi bukan hanya di sini saja, tapi juga di kota-kota lain. Maka pada saat ini dihadiri oleh Pak Edi dan juga seluruh jamaah Masjid Miftahul Jannah, sampaikan kalau seandainya ada keperluan tadi perencanaan pembangunan, langsung saja temui kami Pak. Kami punya banyak ahlinya. Dan itu urusan OWP lah, nggak usah mikirin nanti biayanya berapa, tidak ada, gratis Pak. Nanti urusan kami itu karena kami pasti akan segera menugaskan salah satu dosen untuk gambar dan mendampingi perencanaan. Saya pikir itu ya Pak, jadi tidak usah ragu, datang saja ke kampus-kampus Bali, temui direktorat, salah satu bisa saya langsung, bisa Pak WR4, bisa Pak WR1, bisa Pak WR3, bisa WR2. Alhamdulillah. Jadi Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya minta Ibu yang di kajian kita dan malam hari ini yang mengajar kita adalah Bapak Dr. Dedi Novriyadi. Beliau adalah Dekan Fakultas Agama Islam. Kepada Pak Dedi Novriyadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Shadaqallahu adzim. Yang sama-sama kita hormati pimpinan cabang Bengkulu 1, Bengkulu 2, di Imam di sini. Bengkulu 2 yang kami hormati pengurus ranting sumur
Melele, termasuk pengurus ranting Muhammadiyah dan Aisyah. Yang kami hormati pengurus masjid Pintu Surga, ya kan? Miftah itu kunci, jannah itu surga, luar biasa. Jadi pintu surga. Insya Allah yang hari ini masuk surga semua. Amin. Yang kami hormati Bapak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, segenap pimpinan Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Agama Islam, Kaprodi, kepala unit, lembaga, KTU, segenap mahasiswa yang hadir, ada beberapa mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Agama Islam. Ini perwakilan Pak, karena kita diminta hadir juga beberapa mahasiswa. Terkhusus Bapak Ibu jemaah Masjid Miftahul Jannah yang insya Allah dimuliakan Allah. Kembali kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena kesempatan malam ini kita bisa hadir bersama-sama di tempat yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita yang alhamdulillah telah selesai kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan kegiatan silaturahmi atau silaturahim keluarga besar Kesenian Bengkulu di Ranting Sumur Melele ini. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah yang telah menuntun kita, yang telah memimpin kita untuk keselamatan hidup di dunia wal akhirah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kami menyampaikan tausiah atau ramah agama singkat, jadi kegiatan yang kita laksanakan pada malam hari ini adalah salah satunya program Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Wilayah Bengkulu, Waalaikumsalam, ya, beserta keluarga besar Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, kebetulan kami juga diamanahkan salah satu wakil pimpinan dan Bengkulu yang membidangi LPC-RPM, Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid. Dan ini kami kolaborasi dengan kaum kita Universitas Bengkulu, dan ini adalah yang pertama. Jadi Pak Eji ini yang pertama. Insya Allah minggu depan kita ke masjid yang lain dan keliling di kota ini insya Allah. Dan di backup pada malam hari ini adalah dari Fakultas Agama Islam. Nah, maka dalam hadis Nabi itu dikatakan, dalam hadis Bukhari Muslim, man ahabba ayyusadalahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Nah, ini tujuan pertamanya itu. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, kata Rasulullah, dipanjangkan usianya, hendaklah menjaga silaturahmi, menjaga ukhuwah di antara kita. Ini sebenarnya intinya itu. Kami yakin Bapak Ibu, apalagi mohon maaf ini Pak Rektor, saya sudah rutin sebenarnya di sini mengisi pengajian ibu-ibu. Ya, sudah lumayan lama Ibu isi ya, sudah hampir setahunan saya ngisi di sini, dan itu sebulan sekali dijadwalkan. Dan alhamdulillah terakhir saya ingat itu materinya ketika bulan puasa itu tentang jenazah yang kami ajarkan. Saya masih ingat. Nah, maka ini bukan pertemuan yang baru bagi kami, bukan yang pertama, tapi ini sudah berkali-kali. Maka Bapak Ibu, itu yang tujuan utama kami itu adalah untuk silaturahim dengan sesama kita, warga Perserikatan Muhammadiyah dan Aisyah. Yang kedua, Fakultas Agama Islam ini yang hadir juga, ini ada beberapa mahasiswa, ada yang pakai jaket alma mater dan tidak, ini saya lihat mahasiswa juga ada. Ada juga di Fakultas Agama Islam itu prodi Komunikasi Penjelasan Islam, Bapak Ibu. Jadi di situ kita memiliki namanya mahasiswa urusan daerah, termasuk cabang dan ranting. Untuk biayanya nanti boleh dibagikan
brosurnya itu membayar hanya 30%. Jadi SPP-nya itu satu semester 1 juta kurang. Ini termurah di dunia, mungkin akhirat. Ya nggak ada SPP kampus itu nggak ada yang namanya di bawah 1 juta. Nah maka peluang ini kami berikan juga kepada pengurus cabang yang ada di Unggul 2 ini dan praktik masuk Aisyah dan Muhammadiyah, kami persilakan. Apalagi di sini ada Ibu Desi juga, salah satu dosen di Fakultas Ekonomi. Nanti melalui Ibu Desi juga boleh, kami siap membimbing anak Bapak Ibu sekalian untuk bergabung di Fakultas Agama Islam. Nanti kalau ingin di fakultas lain, kita juga punya Fakultas Kesehatan, ada Teknik, ada FKIP, ada Fisipol, ada Hukum, apalagi Pertanian. Nah, jadi ada di kampus 1 dan di kampus 4. Ya, jadi silakan nanti Bapak Ibu. Ada lagi beasiswa itu yang dari KIP kuliah. Nah ini kebetulan yang hadir langsung bosnya langsung ini, Pak Rasman yang membidangi ini. Ya, jadi nanti Bapak Ibu, insya Allah kita prioritaskan, apalagi kalau itu adalah dari keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah. Jadi itu tujuan kami atau makna kami berkunjung ke sini adalah menguatkan persaudaraan kita, ukhuwah kita, dan mengingatkan kembali bahwa amal usaha kita salah satunya Muhammadiyah itu adalah rumah kita bersama. Bapak Ibu hadirin sekalian Allah, selanjutnya kami ingin menyampaikan tausiah singkat. Tadi kami mengutip salah satu firman Allah di dalam surah Al-Isra. Al-Isra ini surat yang ke-17, ayat yang ke-36. Nah, saya tidak terlalu hafal sudut kanan kiri seperti Pak Hidayat, tidak hafal saya. Karena kalau Ustaz Hidayat kanan kiri atas itu kan tidak tahu posisinya. Dan yang memang dia habis Quran dan habis hadis. Jadi apa kata Allah? Wala taqu ma laisa laka bihi ilmun. Dan janganlah kamu melakukan suatu amalan itu yang tidak ada sumber ilmunya. Di dalam ajaran kita, pemahaman kita di Muhammadiyah itu dalam ajaran Islam juga, bahwa sumber ilmu itu adalah ar-ruju' ilal Qur'an wa sunnah shahihan. Sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Bagaimana tata cara sholat berjamaah misalnya. Kenapa kami membuat program maghrib keliling? Kalau subuh keliling udah banyak Bapak Ibu. Bukan tandingan, bukan maksud kami itu. Program subuh keliling udah banyak, ya kan? Dari beberapa komunitas, dari beberapa kelompok pengajian dan sebagainya. Nah kita WP ini membuat yang beda, yakni maghrib keliling dari masjid satu ke masjid yang lain. Salah satu hadis Nabi mengatakan kenapa berjamaah di masjid itu sangat utama. Sholatul jamaah tabdalu sholatul fardhi bi sab'ina wa istina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian. Berapa nilainya? 27 derajat. Hadisnya Sahih Bukhari. Maka Bapak Ibu, bukan hanya sholat berjamaah ini ketika kami hadir di sini saja. Ya, jadi jangan nanti setelah selesai kunjungan kami ini, minggu depan ada yang survei di sini. Ya, aku masih seperti yang dulu. Ada Pak Imam, jemaah 3 orang. Jangan. Ada tidak ada yang datang kunjungan ke sini, tetap ramai jemaah kita. Istiqomah kita berjemaah itu. Dan berjemaah itu kan bukan ketika Jumat saja, bukan ketika sholat di bulan puasa saja. Setiap waktu, terutama ya bapak-bapak ini. Jadi tadi hadisnya jelas, sholat berjemaah itu lebih utama dibandingkan dengan sholat sendiri. Nah ini kami sampaikan tadi contohnya bahwa butuh ilmu.
termasuk sholat berjamaah. Bagaimana caranya? Diawali dengan imam, makmum diikuti. Jangan lagi makmum itu mendahului imam. Kami juga punya Pak Imam. Dia kalau sering masuk ya Pak Rasman. Ada juga imam yang masuk, ada juga. Kebetulan namanya Pak Imam. Jadi Bapak Ibu, sholat berjamaah itu ada tata caranya. Tidak boleh sekali-kali mendahului imam. Bagaimana makmum yang terlambat? Jangan terburu-buru. Ketemu makmum imam sudah 2 rakaat, kalau sholat maghrib berarti lanjutkan 2 rakaat. Bagaimana tata cara kalau kita terlambat sholat berjamaah? Imam salam ke kanan, salam ke kiri, baru berdiri. Nah, ada kita ini kadang-kadang imam baru salam ke kanan, udah berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah berdiri, salam. Salam ke kanan dulu imamnya, salam ke kiri, baru berdiri. Itu yang benar. Mana batas makmum itu tidak masbuk? Dalam hadis dijelaskan adalah ketika batas ruku. Jadi kalau kita masih ketemu ruku imam itu, berarti kita terhitung 1 rakaat. Tapi kalau sudah i'tidal dan selanjutnya, dia wajib mengulang atau menambah 1 rakaat. Nah, ada lagi. Kadang-kadang kita temukan makmum ini tidak tumaninah. Imam masih sujud, baru dia sudah berdiri duluan. Nah, itu sudah salah. Ya. Jadi kalau imam baru melakukan kedua berdiri, nah imam ini juga harus bijaksana, Pak. Memang ini Pak Imam, ya, bijaksana dan bijak sini. Jangan jadi imam itu egois. Ada imam hafiz Quran, baca maghrib an-Naba, rakaat kedua al-Waqi'ah, pakai irama seperti Pak Noper. Ya, pas selesainya jam 7:05. Ya, jangan juga. Apalagi bulan puasa kemarin ada itu kejadian sholat berjamaah, sholat tarawih. Nah, ini kan butuh ilmu tabilah. Apa ceritanya? Dapat imam qori hafiz Quran. Nah, itu lengkap ceritanya. Kan ada di masjid-masjid di luar Muhammadiyah itu. Kami pernah di lingkungan kami juga menemukan masjid Muhammadiyah di sana. Masjidnya maksudnya komunitas umum. Amalannya bukan Muhammadiyah seperti itu. Tapi alhamdulillah saya di sana itu 11 jumlahnya, tetap 11. Tapi 2, 3. Kalau kita kan 4. Nah, kebetulan Ustadz itu aku di Mesir, LC lagi. LC itu lagi cemas, ya, bukan itu. LC itu lagi cemas dan wah. Jadi ketika dia imam itu Pak, suaranya bagus seperti Ustadz Novel itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu lihat jam. Bismillah sekian. Ini baru bismillah. Kita membayar sudah rakaat Pak. Pas rakaat pertama Yasin 83 ayat. Selesai sholat. Pas jam 9:30, jam 10 kurang seperempat. Apa kata ibu? Pak Imam, Pak Pengurus Masjid, kami tantuinya Bapak itu. Kalau Bapak itu tidak berubah, kami pindah. Apa kata masjid? Pindahlah ibu katanya. Pindah ibu itu Pak ke masjid RT sebelah. RT 15, kami ada 3 RT itu Pak, 2 masjid. Pindah dia. Pas sholat isya itu sholat di situ. Nah, aku salmu imam ini tadi. Ternyata imam itu pindah jalan dari masjid RT ini ke RT ini, udah ke situ. Ya, aku putar-putar situ lah. Kata ibu nyesal juga saya pindah, berarti imam tadi mungkin Pak Edi katanya ke masjid malam ini mungkin aman kita. Nah, jadi tidak boleh kita itu. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabr. Harus sabar. Dapat imam panjang, ya sabar. Dapat imam pendek, sabar juga.
Maksudnya apa? Imam pendek itu bacaannya mungkin terlalu cepat, tidak juga boleh. Maka yang benar itu awsatuha, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Nah ini yang kadang-kadang mencari imamnya ini harus menyesuaikan. Tapi di Muhammadiyah insya Allah, apalagi imam muda kita ini sudah dikader. Jadi jangan terlalu panjang-panjang. Kalaupun ingin baca ayat, merotal saja. Jangan menjawab seperti itu, menjawab tilawah itu. Ya, nah maka Bapak Ibu, apa saya bilang tadi itu ilmu sholat berjemaah itu. Ya, ada saya ditanya jemaah pengajian Jumat, apa kajian Jumat di Masjid Surabaya itu ditanya, Pak Ustadz, kami itu masih banyak jemaah kami itu kalau sholat itu salam ke kanan ke kiri itu membuka telapak tangan. Ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada tuh? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami tanya, Bu, apa tujuan buka tangan ini? Membuka pintu surga. Oke, sebelah kanan. Sebelah kiri. Berarti transit kita itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka surga. Benar ya? Gak ada ceritanya ditutup, pasti dibuka juga ya. Berarti Bapak udah keliling-keliling tentang surga, transit ke neraka. Masa pertanyaan, ada gak rokok di surga? Ada Pak, ini ada rokok, ada di surga. Tapi hidupkan rokok itu di mana Pak? Ya turun ke bawah. Nah, neraka dulu, berarti transit juga ke neraka. Nah, ini maaf yang rokok ini. Ya, jadi maksud saya harus ada ilmu semua kita itu. Di dalam hadis tidak ketemu, Pak, kami di masjid ada memahami mazhab Maliki, enggak ada di Maliki. Di Syafi'i enggak ada, Hanafi enggak ada. Apalagi Hambali enggak ada juga. Jadi buka tutup tangan juga. Yang ada itu ketika tahiyat mengangkat tunjuk tangan ada. At-tahiyatu lillah was-shalawatu was-thayyibat. Ada lagi bertanya, Pak, ada yang goyang-goyang tangannya? Mungkin takut gigi nyamuk, mungkin maksudnya. Oh, ini bisa saja. Ternyata, kalaupun ada menggerakkan tangannya, juga kita jangan menyalahkan. Dia punya dasar. Nah, jadi yang ada hadisnya itu dalam tulisan himpunan tadi dikatakan mengangkat tangan itu kapan? Bukan asyhadu alla, tapi dari awal at-tahiyatu lillah was-shalawatu was-thayyibat. Ini kalau kita jelaskan ini Pak Edi, ini minimal 1 semester tentang sholat ini. Lama ini kajiannya. Karena banyak dari niat sampai ke salam. Termasuk sebelum salam itu, sebelum tahiyat tadi ada doa. Itu jangan kita baca. Apa doanya? Itu dalam Bukhari Muslim jelas. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatal masih dajjal. Itu jarang juga dibaca di masyarakat kita, populer, tapi di hadis Nabi ada, sahih hadisnya. Kapan dibaca itu? Innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatal masih dajjal. Maknanya luar biasa. Ya Allah, aku berlindung ya dari azab kubur, dari azab neraka. Jauhkan kami dari fitnah kejahatan dajjal. Itu artinya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari azab neraka jahannam. Wa min azabil qabri, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya, fitnah orang yang hidup. Wa mamati, fitnah orang yang mati. Wa min syarri fitnatal masih dajjal, dan kejahatan dajjal. Pak, kalau kami tidak baca itu salah, sholat sah. Cuman utamanya kalau kita baca itu hadis sahih dibaca, baru tangannya diluruskan, salam ke kanan dan salam ke kiri. Salam ke kanan, memandang ke kanan seperti ini. Jadi jangan pelit. Saya ini Pak sempat libur 2 hari dengan yang sebelah kiri. Jadi gimana? Saya nggak memandang kiri, nggak boleh juga. Jangan mentang-mentang kurang akur misalnya komunikasinya. Kanan kita buka, ke kiri alas, nggak boleh. Tetap. Artinya apa? Keselamatan atas kalian, rahmat Allah dan berkah Allah. Di sini doakan juga. Keselamatan atas kalian, rahmat Allah dan berkah Allah. Itu maknanya.
ini baru sholat berjamaah. Ya, kita sampai jam berapa ini? Sampai Isya. Sudah habis, sudah habis. 28. Masih ada di kita. Nah, jadi Bapak Ibu, nah satu lagi, subuh tadi di tempat kami juga. Jadi ada beberapa anak mahasiswa itu orang yang lagi sholat qobliyah subuh, sholat fajar itu, sholat sunnah. Jadi dia lewat, kan belum sholat subuh, qobliyah ya. Dia lewat, bapak itu meluruskan tangan seperti ini. Bapak itu ya. Anak itu senyum anak. Saya pikir ini orang tua. Disambutlah tangan bapak tadi. Dia sakit. Ya Allah. Ya dia pikir kan tangan seperti ini lurus nih. Sambutnya kan anak-anak muda, anak mahasiswa lewat. Jadi bapak itu mau ketawa, pas sudah sholat Ustaz saya ditahan ketawa. Kenapa? Anak itu mau salim sama saya. Suruh bapak ngomong sama bapak, ngomong batal saya. Yang saya sholat itu batal ngomongnya, nggak boleh. Ya, jadi tujuan dia itu meletak di depan kita, jangan lewat Pak. Itu tidak mungkin. Saya lagi sholat batal dia ngomong. Tapi kalau dia ngomong, dia lurus itu. Nah, jangan lewat sana, dia sujud gitu atau pulang ke sini. Jadi itu ilmu semua dalam sholat yang perlu kita pelajari. Banyak Pak, masih banyak orang yang kadang-kadang nggak paham adab itu. Dilangkah-langkai orang sholat. Apalagi orang yang lagi umroh atau haji di Mekah itu. Awalnya dia lihat di atas itu banyak lampu, lampunya banyak. Pas sujud, dia mau duduk, kenapa gelap, mati lampu katanya. Ternyata orang Afrika pakai jubah putih, jubah hitam, sholat melangkahi orang Indonesia lagi sholat. Pikir mati lampu, ternyata masuk sudah. Alhamdulillah. Ya ini mereka pengalaman Pak, tadi pengalaman visi, Pak juga pengalaman. Kadang-kadang orang-orang Afrika itu memang tidak tertib mereka kan tinggi-tinggi. Kadang-kadang orang sholat jalan langkai aja itu. Iya, jalan lagi dia tinggi, batas ini kita dia. Batas badan kita itu batas tiap mereka kadang-kadang 2 meteran tinggi. Nah itu jangan di Indonesia lagi kita kalau terjadi. Nah karena di sana kita kan tahu. Jadi orang itu biasanya tidak pernah mati lampu di Mekah ini. Kenapa mendadak gelap? Ternyata masih di dalam. Iya, jubahnya. Nah itu di Indonesia ini masih tertib sholat kita. Nah, Bapak Ibu, pentingnya ilmu dalam melaksanakan ibadah sholat ini salah satunya sholat berjamaah. Ya, penting sekali. Termasuk juga nanti wilayahnya tentang ya sholat munfarid, sholat sendiri, bagaimana sholat jamaah, bagaimana sholat dalam perjalanan, itu semua. Bab sholat itu luas. Ya, Pak, kami tidak baca berdiri sholat, boleh tidak duduk? Boleh. Nah, duduk tidak bisa juga. Berbaring boleh. Berbaring agak utama. Ya, kurang gitu. Kalau tidak bisa juga, laki-laki berat, sesat-sesat, tampilkan Pak. Ibu mau takum, la ilaha illallah, bisikan telinga. La ilaha illallah, berarti tidak berat itu ayat sholat begini. Jadi tidak ada alasan sholat kita. Apalah sholat? Tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring, tidur dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ini dapat kami sampaikan berkenaan dengan kajian kita pada malam hari ini. Sekali lagi, mudah-mudahan yang sedikit ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, terutama menjaga sholat fardu kita, sholat berjamaah kita, termasuk juga tata cara sholat berjamaah kita perbaiki lagi kalau masih ada yang salah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, kami atas nama Keluarga Besar Tasnembul mengucapkan terima kasih atas fasilitas yang sudah disiapkan dan kehadiran Bapak Ibu. Insyaallah ini bukan yang pertama. Mungkin nanti melalui Desi ada juga teman-teman yang akan PKM di sini, pengajian masyarakat di sini. Nanti mohon
dibantu Desi ya. Mungkin ada beberapa dosen kita yang akan melakukan di sini. Dan Pak Edi ya, insya Allah Pak Edi kan ketua cabang ini bukan satu masjid ini ya, nanti mungkin di masjid-masjid yang lain. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Edi atas tausiahnya malam hari ini. Bapak Ibu, karena waktu sudah masuk, mari kita tutup pengajian malam hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Mohon maaf dan segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.